Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Seperti biasa, saya dari jalanan ini akan berdiskusi dengan sahabat-sahabat sekalian berkaitan dengan logika-logika yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena logika ini saya jadikan rujukannya adalah Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, Allah selalu memperingatkan jangan bersekutu dengan setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Dalam surah Yasin dijelaskan bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, dan juga sesungguhnya kebanyakan manusia ini telah disesatkan oleh setan. Ini Anda bisa cek di dalam surah Yasin, ada pasti bertemu dengan keterangan itu di dalam Al-Quran. Kalau Allah mengatakan bahwa sebagian besar manusia ini sudah banyak disesatkan, lalu di ujungnya itu ada pertanyaan, apakah kamu tidak, jika kamu memikirkannya. Jadi ada kaitannya dengan berpikir. Ya, kalau kita pikir-pikir, sesungguhnya manusia yang baik di muka bumi ini lebih banyak atau lebih sedikit? Saya juga tidak tahulah, silahkan Anda jawab sendiri saja. Tapi dari Al-Quran itu jawabannya, kebanyakan manusia ini telah disesatkan oleh setan. Nah, kita tidak mau menunjuk siapa, mana orang, bangsa mana, dan nggak boleh ya. Kita kan nggak boleh merasa benar, nggak boleh. Nah, itu juga bertentangan dengan ayat Al-Quran. Tapi kita hanya membaca prediksi dari Allah itu bahwa sebagian besar umat manusia ini telah disesatkan oleh setan. Ya, siap mana orangnya dan sebagainya. Ya, itu sebetulnya pelajaran untuk refleksi diri, bukan untuk saling tunjuk mana yang salah, mana yang benar. Nah, itu juga harus mawas diri lah ini. Jadi kita selalu harus mawas diri, jangan merasa benar, karena ya tadi, manusia ini adalah tempatnya salah. Jadi kalau merasa benar, nanti lupa bahwa dia tuh manusia ini tempatnya salah gitu. Makanya kalau bilang manusia ini salah, ya benar gitu, karena ya Allah itu nggak mungkin salah. Tapi kalau manusia ngaku benar, nah dia udah nandingin Allah gitu. Makanya kalau ngaku benar ya salah, karena dia nandingin Allah. Benar itu hanya Allah saja. Tapi kalau salah, benar, karena Allah tidak mungkin salah. Jadi ya manusia memang rendah kedudukannya di hadapan Allah. Jadi nggak, kalau orang ngaku salah benar, kalau ngaku benar dia salah gitu. Itu ya logikanya seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi saya punya pemikiran begini, daripada bersekutu dengan setan, lebih baik bersekutulah dengan Allah. Kalau bersekutu dengan setan kita disesatkan, ya udah bersekutu saja dengan Allah. Karena Allah juga mengatakan, liman sa'aminkum ayastaqim, kalau Anda hendak berjalan di jalan yang lurus, wa matasa'una illa ayyasa Allahu rabbul alamin. Jadi segala kehendak itu ya harus mengikuti kehendak Allah. Ya, ini mari kita bersekutu saja dengan Allah gitu. Nah, jadi mari kita bersekutu dengan Allah. Dengan cara apa bersekutu dengan Allah membuktikannya? Ya kita ikutin aja Allah, gimana maunya. Suruh sholat ya sholat, suruh sholat 5 waktu ya sholat, suruh ada dicontohin sholat duha ya sholat duha, udah. Sholat malam ya sholat malam, suruh sedekah ya sedekah. Ikutin aja. Nggak boleh hina orang, nggak boleh, udah kerjain aja. Kita bersekutu aja dengan Allah. Artinya suruh kurban, suruh ibadah haji, kalau punya duit berangkat, kalau enggak cari ibadah yang lain. Karena kalau bersekutu dengan Allah itu, Allah tuh nggak nyulitin gitu. Walaupun Allah mengikutilah kehendakku, tapi Allah tidak memaksakan. Kalau kehendakku Allah sudah ke sana, harus ke sana. Misalkan harus haji, dipaksa semua manusia harus haji, enggak begitu Allah. Nah, enaknya benar bersekutu dengan Allah itu. Kalau bersekutu dengan manusia nggak enak itu. Manusia ini melebihi daripada Allah kalau sudah bersekutu dengan manusia. Karena manusia inginnya semua keinginannya diikuti. Maka lebih aman itu
adalah bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi enaknya hidup ini bersekutulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sarankan Anda bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala? Hidup ini akan terasa nyaman. Karena apa nyamannya itu? Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu pengasih. Allah itu penyayang. Kalau kita lupa, ya udah diampuni. Ya kamu sekarang kalau lupa ya perbaiki supaya ingat gitu. Terus kalau enggak mampu, ya udah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya udah sudah sekemampuan kamu aja. Baik bener Allah itu. Kalau bersekutu dengan Allah kita enak nyaman. Bersekutu dengan manusia itu bikin tegang itu. Bikin adrenalin kita naik terus kalau bersekutu dengan manusia. Tapi Allah itu luar biasa. Yang keluar kalau bersekutu dengan Allah menyenangkan, menyehatkan otak. Bersekutu dengan Allah itu sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Ya tadi Allah itu tidak pernah membebani kita dengan sesuatu yang memang kita tidak mampu. Ya sudah, kamu tahajud, aduh nggak mampu ya Allah, tapi ya sudah nggak apa-apa, sholat subuh aja. Jadi sebetulnya Allah Ghafurur Rahim. Nah jadi Allah itu sudah menentukan ya sesuatu yang mungkin manusia itu pasti mampu. Kalau Allah menyuruh sholat 5 waktu, sebetulnya Allah itu sudah memberikan kemampuan. Nah manusia kadang-kadang begini, Allah nyuruh begini, nyuruh begitu, lalu mengatakan ini adalah berat. Kalau dirinya sudah mengatakan ini adalah berat, maka Allah tuh juga memberi apa semacam ada sedikit kewenangan kepada manusia untuk menentukan sikap. Allah jadi memberikan kewenangan kepada manusia untuk menentukan sikap. Ini berat, ini ringan. Ini bisa dikendalikan, ini tidak bisa dikendalikan. Jadi Allah juga sudah mengukur. Nah, tapi bagi orang-orang yang punya motivasi tinggi dan sudah cinta kepada Allah, sudah berikatan dengan Allah, sudah menyatakan perjanjian dengan Allah, itu pasti motivasinya tinggi ya, yang seberat apapun akan dilalui. Ya seperti orang sekarang mencintai seseorang lah, mencintai gurunya, mencintai pasangannya, mencintai suaminya, mencintai istrinya. Jadi untuk mewujudkan, memperlihatkan rasa cintanya itu pasti dia akan berusaha seberat apapun beban yang dihadapinya. Demi mewujudkan rasa cintanya, orang akan punya motivasi yang tinggi untuk membuktikan dan melaksanakannya. Nah demikian juga dengan Allah. Kalau bersekutu dengan Allah, dengan segenap rasa cinta yang kita miliki, tentu kita akan sangat berupaya apapun yang diperintahkan Allah. Kita akan sangat berupaya, apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah akan kita wujudkan. Jadi motivasi kita untuk mewujudkan segala perintah Allah itu menjadi tinggi gitu. Nah sehingga daya juang kita menjadi tinggi, survival kita menjadi tinggi. Nah itulah manfaatnya bersekutu dengan Allah. Tapi kalau kita gagal sudah ingin mewujudkan, nah di sini kelebihannya Allah itu, ya Allah tidak akan benci, Allah tidak akan menghukum, bahkan Allah akan tetap menghargai. Bayangkan saja begini, dalam surat An-Nisa ayat 100 yang sudah saya jelaskan tempo hari itu, bahwa orang-orang yang berhijrah, berniat berhijrah karena Allah, kemudian dia belum sampai ke tempat hijrahnya, tapi niatnya sudah karena Allah, tapi dia belum sampai kepada tempatnya, dia keburu meninggal, Allah katakan apa? Itu sudah dicatat, orang itu sudah berada dalam posisi dalam kebaikan. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, kita mau berhijrah, di perjalanan meninggal sampai aja belum, tapi niatnya sudah mendahulinya dan Allah menghitungnya. Dan ini adalah Ghafurur Rahim, ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Bagaimana begitu murahnya, begitu mudahnya ampunan, kemudian kasih dan sayangnya itu diberikan kepada manusia. Berapa susahnya sih kita bersekutu dengan Allah? Dan apa yang dijanjikan oleh Allah, kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, semuanya adalah keberuntungan besar. Gak sedikit-sedikit, besar semua. Kalau sabar diberi keberuntungan besar, kalau takwa diberi keberuntungan besar, kalau taat diberi keberuntungan. Terus mau minta apa lagi, mau ngapain lagi kita itu sebetulnya? Nah, katanya mau kaya. Nah, kalau bersekutu dengan Allah tuh kekayaan kita akan melimpah itu. Masalahnya adalah kita harus mengidentifikasi apa saja sih yang dimaui Allah. Merasa kita sudah melaksanakan, tapi pas diidentifikasi ya kita tidak melaksanakan. Nah, ini adalah harus lebih banyak berpikir lagi, harus lebih banyak berpengetahuan lagi, sehingga kita mengerti Allah tuh maunya apa. Terus di sebelah mana kesalahan-kesalahan itu terjadi pada diri kita, sehingga kita merasa bersekutu dengan Allah, tapi kata Allah kamu belum bersekutu. Nah, ini makanya harus digali dengan mengidentifikasi pola pikir kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Jadi orang yang sudah beragama belum tentu pola pikir agama gitu. Jadi ada orang yang beragama pola pikirnya masih Fir'aun. Orang mengaku beragama pola pikirnya masih Korun. Ada seperti itu. Nah, ini maka dari itu saya mencoba selalu berdiskusi dengan sahabat-sahabat sekalian dan selalu bertanya, mengidentifikasi benar nggak kita ini sudah beragama. Lalu kita lihat dari cara berpikir kita. Nah, cara berpikir itu akan menjadi tindakan, menjadi ucapan kita. Cara berpikir menjadi ucapan kita, dan ucapan itu biasanya akan menjadi sebuah tindakan kita. Gitu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ya, kalau mau bersekutu, bersekutulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersekutu dengan manusia, apalagi bersekutu dengan setan. Bersekutu dengan setan resikonya tinggi. Kenapa? Karena setan tidak terlihat. Dia hanya bisikin aja. Tapi kita tidak bisa melihat dia gitu. Sangat beresiko, kita banyak dikibulin terus sama setan nantinya. Tapi kalau bersekutu sama manusia tuh banyak tuntutannya. Kita saling ngelihat, manusia bisa ngeliatin keinginan kita. Siapa yang powernya lebih kuat, dia akan mengontrol manusia itu, dan manusia itu akan dikontrol sesuai dengan keinginannya. Dan manusia yang bersekutu itu yang posisinya lemah, dia akan dikendalikan terus. Gak enak. Enak bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Asal tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkannya, you bebas, silahkan kerjakan. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita latih diri kita untuk bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan sekali, menyenangkan luar biasa. Enjoy hidup ini, otak kita rileks, bahkan otak kita cerdas, sahabat-sahabat sekalian. Mari sahabat-sahabat sekalian, karena kita tidak ada punya kekhawatiran tidak makan, kekhawatiran tidak minum, kekhawatiran tidak dapat uang dan sebagainya. Semuanya sudah diserahkan. Karena kata Allah bilang, aku yang jamin. Rezeki itu tidak disangka-sangka, dan kamu tidak akan tahu datangnya rezekimu. Kerjakan aja segala aku yang kuperintahkan. Bergerak saja, silahkan. Semua binatang yang melata, yang ada di air, yang ada di udara, semuanya tuh aku kasih rezeki karena dia bergerak. Bergerak saja, silahkan. Biarkan Allah yang menentukan takdir. Lalu bagaimana kalau kita mati? Allah sudah janjikan, kalau kamu mati, aku tempatkan di tempat yang kenyamanannya akan kamu nikmati, kenyamanan yang abadi. Janji Allah itu
Ini bukan PHP sahabat-sahabat sekalian. Setan manusia, setan tuh PHP bener-bener tuh. Tapi kalau manusia, kadang-kadang manusia ada yang bener janjinya, kadang yang PHP juga. Tapi Allah nggak akan PHP. Kenapa? Kalau dia taat, dunianya nggak dapet, dia dapat sesuatunya setelah kematian. Kalau dengan setan, dunia dapat, tapi di akhirat PHP semua itu. Manusia juga sama, janji-janji begitu, dunia oke, tapi akhirat belum tentu manusia bisa menjanjikan. Jadi yang PHP itu manusia dan setan. The real janji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalaupun Anda mengatakan, saya tidak dapat apa-apa di dunia ini dan Allah tidak memberikannya, tapi dunia itu bukan tempat satu-satunya kehidupan kita. Tapi setelah dunia ini kita akan bertemu dengan kehidupan yang the real world itu. Maka disitulah janji-janji yang real itu ada di akhirat, bukan di dunia. Maka selain Allah, semuanya PHP. Hanya Allah lah yang selalu memenuhi harapan apa yang diinginkan manusia. Dan janji-janji Allah itu adalah pasti. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sepertinya saya mau sampai juga ke tujuan. Kita sudah banyak berbicara. Mudah-mudahan saja dari pembicaraan ini ada sesuatu yang masuk di nalar Anda, dan ini nalar sehat. Semoga ini menjadi nalar sehat kita semua. Mari kita bersekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita ajarkan kepada anak-anak kita di rumah. Cara bersekutu dengan Allah yang harus kita ajarkan adalah sholat 5 waktu full time. Ajarkan kepada anak-anak. Kemudian sholat duha antara jam 7 sampai jam 11. Kita ambil yang terbaik di hadapan Allah, 12 rakaat. Insya Allah Allah menjanjikan sesuatu yang baik. Siapa yang sering bertemu dengan Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah, dan Allah lah yang akan menjadi pelindungnya. Allah yang akan memenuhi seluruh kebutuhannya. Santai kan? Santai, enjoy. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua, dan semoga kita semua selalu diberi hidayah untuk bersekutu dengan Allah. Dan mari kita nikmati, kita berkahi dunia ini dengan apa yang kita miliki, dan mari kita sampaikan bahwa Allah itu adalah maha berkah dan Allah maha baik, dan semua kehidupan di muka bumi bisa menjadi baik hanya karena Allah saja, dan kita harus menjadi instrumen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sehat bersama keluarga di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.